Baik, langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk membawakan materi pengantar di malam hari ini. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa majura. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib. Al-ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para peserta konsultasi syariah pada malam hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih menyempatkan diri kita untuk bersama-sama membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Ya, tentunya ini merupakan sebuah berkahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah masih memberikan topik kepada kita, menggerakkan hati kita, membimbing jiwa kita untuk senantiasa membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta seluruh generasi daripada umat ini yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, sebelum kami lanjut, yang perjelas saja, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas sekali Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Ya, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti atau mengkaji sebagai pendahuluan daripada konsultasi kita pada malam hari ini, hal yang terkait dengan hukum diskon pada hari-hari perayaan daripada agama-agama orang lain, ya. Kemudian di sini bolehkah kita memanfaatkan ya momen-momen daripada hari-hari besar, ya, orang-orang kafir, untuk baik itu menjual maupun membeli dengan harga diskon, ya, dengan harga diskon. Baik. Dalam hal ini tentunya kita perlu memahami bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwasanya agama kita ini adalah agama yang benar, bahkan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, bahkan di akhirat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya sini adalah agama yang diterima dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam yang dibawa oleh para nabi. Ya, dan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau penerus risalah daripada apa yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelumnya, ya, dan penyempurna, ya, sehingga apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa ajaran agama ini, maka kita yakini bahwasanya itu adalah kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam ini, maka Allah sama sekali tidak akan menerimanya, dan nanti pada hari kiamat dia akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya. Di sini juga penegasan dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengancam siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan menerima dan pemeluknya itu akan menjadi orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Nah, ini harus kita perkuat dalam diri kita. Uh, kita berbicara masalah akidah. Nah, kemudian terkait dengan perayaan keagamaan, maka kita sebagai umat Islam juga harus meyakini bahwasanya dalam agama kita yang disyariatkan untuk dirayakan hanya hari besar dalam agama kita, ya seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Adapun terkait dengan perayaan-perayaan daripada orang-orang kafir, maka ya orang Islam tidak boleh ikut serta di dalamnya. Haram hukumnya untuk ikut berpartisipasi di dalamnya, ya, di dalam uh, meramaikan, memperkuat mereka, ya, dalam acara-acara ritual keagamaan mereka. Ini tidak boleh umat Islam ikut serta di dalamnya. Haram hukumnya. Ya, sekalipun ya dengan alasan toleransi. Ya, tapi karena dalam agama kita ini batasan-batasan toleransi itu jelas. Ya, batasan-batasan toleransi itu jelas. Uh, Toleransi kepada agama lain bukan berarti kita mengikuti ritual daripada ibadah-ibadah mereka. Toleransi dalam Islam itu hanya sebatas membiarkan mereka dengan aman menjalankan ajaran agama mereka, dan kita tidak usah ikut-ikutan untuk merayakannya. Ya. Ini jelas mengaburkan daripada makna toleransi dalam Islam kalau kita pun ikut merayakan apa yang menjadi hari besar mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memberikan batasan yang jelas. Yang pertama firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan artinya tidak boleh umat Islam memaksa agama lain untuk mengikuti Islam. Tidak boleh uh, umat Islam memaksa orang lain untuk ikut beribadah dengan ritual agama dalam keislaman kita. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Islam tidak boleh dipaksa untuk mengikuti agama mereka. Begitu juga dalam hal mengikuti ritual agama-agama mereka, maka itu tidak boleh dipaksa. Ya. Itu namanya saling saling toleransi antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan hubungan agama dengan orang lain itu non muslim, ya maka Allah berfirman lakum dinukum waliyadin, ya untuk mulah agama kalian dan untuk pula agama. Ini kalau merujuk kepada sebelumnya daripada uh, surah ini, surah Al-Kafirun, ya. Dikatakan bahwasanya orang-orang kafir pernah datang kepada Rasulullah SAW dan menawarkan penawaran yang dianggap penawaran yang adil. Ya. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, karena engkau tidak mau berhenti untuk mendakwahkan itu agama, begini saja. Nanti engkau menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami pun akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Ya. Artinya kerjasama dalam urusan agama kan, ya, supaya dianggap adil. Maka turun ayat ini atau tentang surah ini, surah Al-Kafirun, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyeru orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ya la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang saya sembah. Nah, seperti itu. Ini batasannya. Jadi tidak boleh kita ikutan itu agama mereka. Ya, itu agama mereka. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan untuk bekerjasama dalam merayakan Natal bersama dan seterusnya, ini ajakan yang menyesatkan umat, yang menjauhkan dari akidah yang benar dan bertentangan dengan konsep Al-Quran.
dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya, jadi harus pahami bahwasanya mengikuti ritual agama orang kafir itu diharamkan dalam agama kita. Nah, termasuk di sini adalah mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan mereka. Ya, maka dalam Islam juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya mereka telah uh, memberikan contoh kepada kita bahwasanya ketika orang-orang kafir, ya baik orang orang musyrik, ya orang orang Yahudi, orang Nasrani, mereka merayakan ya hari besar mereka, sekalipun dalam pemerintah Islam mereka dibiarkan untuk merayakannya, tapi tidak pernah ada ya dari mereka ini, dari kalangan dari Nabi, dari kalangan sahabat dan pemimpin setelah itu, ya menyampaikan kepada mereka ucapan selamat. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ini bisa membahayakan akidah umat Islam. Ya, membahayakan akidah umat Islam. Ya kan dianggap itu akan melemahkan ya pemahamannya. Mungkin orang mengatakan bahwasanya itu kan hanya sekedar ucapan saja. Ya, kita tidak meyakini. Ya, mengucapkan sesuatu yang berkonsekuensi kepada pembenaran terhadap apa yang mereka yakini itu adalah suatu hari yang diharamkan dalam agama kita. Kalau misalnya kita sekarang ini kan hari Natal, ya hari Natal. Ya, Natal itu artinya adalah uh, Yaumul Milad, ya hari kelahiran. Hari kelahiran siapa? Ya, kalau istilah mereka adalah hari kenaikan uh, Isa Al-Masih atau hari kenaikan Yesus. Ya, artinya uh, hari kelahiran daripada Yesus. Ya, menurut mereka ya bahwasanya Yesus itu adalah anak Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, maka sama saja kita mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan Anda. Ya, selamat atas kelahiran anak Tuhan Anda. Kalau kita mengatakan selamat Natal kepada mereka. Nah, apakah boleh kita mengucapkan hal yang seperti itu? Tentu tidak boleh. Ya. Ini merupakan konsekuensi daripada ucapan Natal. Karena seolah-olah kita memberikan legitimasi kepada mereka bahwasanya oh memang anak Tuhan itu punya anak. Ya, sementara Al-Quran dalam surah eh, dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman hampir-hampir saja langit itu runtuh ya gunung-gunung itu berhamburan anda awli rahmani walada ketika mereka mengada-adakan ya bahwasanya Allah itu punya anak. Allah sendiri marah. Masa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, ucapan selamat kepada mereka sementara perbuatan mereka adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah, itu ulama sepakat yang berijma tidak boleh memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat kepada mereka. Tadi berkait dengan masalah ikut merayakan, ya, termasuk memberikan ucapan selamat kepada mereka. Ini keduanya adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Nah, kemudian sekarang hukum memanfaatkan momen itu, di mana kadang-kadang di momen itu ada namanya diskon. Ya, jadi di sini itu dari dua hal ya, atau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penjual dan yang kedua dari sisi pembeli. Ya, nah sebenarnya hukum asalnya berjualan pada hari-hari tersebut itu tidak masalah, hukumnya boleh saja. Bahkan sekalipun ya masuk di pasar-pasar mereka berjualan pada hari tersebut pada Natal itu tidak masalah. Ya, itu diperbolehkan selama yang dijual itu adalah hal-hal yang tidak memberikan dukungan kepada perayaan mereka. Ya, jadi misalnya dalam hal makanan-makanan khusus yang dibuat untuk
kue-kue mereka yang mereka jadikan sebagai bahan ritual dalam perayaan mereka, atau menjual pakaian-pakaian yang menjadi kekhususan mereka ketika merayakan perayaan mereka. Ini haram hukumnya, ya. Tidak boleh perjualbelikan, ya. Tidak boleh perjualbelikan. Tapi kalau kita menjual hal-hal yang biasa, makanan, kue, ya, atau bahkan pakaian yang biasa saja yang lumrahnya dipergunakan dalam keseharian kita, maka itu tidak masalah. Itu dibolehkan dalam dalam syariat kita. Ya. Nah, ini bagi penjual itu hal yang dibolehkan. Ya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, sehingga tidak perlu kita merasa khawatir dengan hewan untuk misalnya tidak masalah seorang muslim itu berinteraksi dengan non muslim dalam hal muamalah, ya. Tindakan tadi itu, ya, kalau sudah berkaitan dengan masalah ibadah, sudah berkaitan dengan masalah akidah, maka Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan kalian menyembunyikan yang namanya kebenaran sementara kalian mengetahuinya. Ya. Uh, Juga dalam sebagian terkait dengan masalah menghadiri perayaan ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yashhaduna az-zur, ya, wala yashhaduna az-zur, dan mereka tidak mendatangkan kesaksian palsu. Tapi sebagian ulama tafsir seperti Imam Ad-Dhahhak mengatakan makna daripada la yashhaduna az-zur di sini adalah la yahduruna a'yadahum. Ya, ya, orang yang masuk dalam kategori ibadur rahman itu adalah mereka tidak menghadiri hari-hari raya daripada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Jadi sekali lagi kalau masuk dalam itu, seorang penjual misalnya masuk ke pasar mereka bukan dalam rangka untuk ikut merayakan perayaan mereka, ya, hanya ingin berjual biasa, yang menjual barang-barangnya, maka tidak masalah. Nah, bagaimana kalau dia memberikan diskon juga? Ya, boleh tidak dia memberikan diskon secara khusus pada hari itu? Nah, kalau dia memberikan diskon, ya, dan dia kaitkan dengan perayaan, ya, perayaan sebagai bentuk dukungan kepada mereka, makanya tidak boleh juga. Ya, ini tidak diperbolehkan karena seolah-olah ketika memberikan diskon pas momen perayaan mereka itu, seolah-olah kita ikut berpartisipasi, ya, dan seolah-olah hati kita ini merasa senang, ya, dengan keberadaan daripada momen perayaan tersebut. Makanya tidak boleh bagi seorang penjual untuk memberikan diskon pada hari-hari itu, ya, karena dianggap sebagai bentuk dukungan kepada mereka. Baik. Ini terkait dengan penjual. Bagaimana yang pembeli? Ya, bagaimana pembeli? Apakah boleh seorang pembeli pada hari-hari perayaan mereka seperti rata sekarang ini misalnya, ya, mendatangi toko-toko mereka, ya, yang kemungkinan di situ mungkin akan dihiasi misalnya dengan pohon Natal dan seterusnya, kita belanja di sana, ya, kemudian memanfaatkan diskon itu, ya, memanfaatkan diskon tersebut, ya. Maka jawabannya itu boleh saja, ya, itu diperbolehkan. Ini merupakan fatwa sebagian ulama kita, dan ya termasuk yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, boleh mengatakan tidak masalah orang muslim itu masuk ke pasar-pasar orang-orang kafir pada hari-hari raya mereka, ya, bukan untuk ikut meramaikan, ya, karena pasar itu kan bukan untuk meramaikan perayaan mereka, ya, kecuali kalau kita masuk gereja meramaikan, boleh dikatakan haram hukumnya, ya. Tapi kalau di pasar kan bisa tempat yang umum, ya, dihadiri oleh siapa saja yang mau masuk pasar. Nah, kalau kita pas masuk pasar misalnya, kemudian di situ ada mereka menjual barang-barang mereka dalam momen seperti itu dengan harga diskon, maka ini tidak perlu dipermasalahkan. Itu dibolehkan saja bagi seorang pembeli, tapi diniatkan bukan untuk ikut berpartisipasi dalam hari raya mereka, ya. Tapi kita memang ketika membeli itu, ya, kita misalnya butuh barangnya dan seterusnya, kemudian mendapatkan diskon, akan tidak masalah. Ini adalah perkara yang tidak ada larangan dalam agama kita. Kenapa? Karena ini tatarannya terkait dengan masalah muamalah, ya, bukan terkait dengan masalah ibadah atau masalah akidah, ya, sehingga sekali lagi itu hanya tidak dipermasalahkan dan dibolehkan oleh
eh, para ulama kita. Ya, nah ini eh, juga yang harus disikapi dengan bijak ya, dengan bijak. Bukan berarti kalau eh, diharamkan untuk ikut dalam perayaan mereka, tidak boleh memberikan ucapan tahniah selamat kepada mereka. Ya, ini kan berkaitan dengan masalah ibadah mereka. Ya, tapi kalau berkaitan dengan masalah jualan, berinteraksi dalam urusan sosial misalnya, seandainya misalnya ya, dengan datanya apa eh, momen perayaan mereka itu kemudian eh, mereka misalnya memberikan apresiasi kepada tetangga-tetangganya misalnya ya atau mereka melakukan kerja bakti dan seterusnya boleh tidak kita membantu mereka dia aja boleh saja ya itu dia aja boleh saja karena ini adalah perkara yang bersifat muamalah atau interaksi sosial bukan berkaitan dengan masalah ibadah ya apalagi masalah akidah itu dibolehkan dalam dalam agama kita jadi intinya kesimpulannya di sini bahwasanya seseorang yang ingin berbelanja kemudian ya pas itu juga ada dia mendapatkan diskon misalnya dengan momen perayaan hari raya mereka itu tidak masalah ya, tapi kalau yang menjual adalah seorang muslim kemudian juga ikut memberikan takhfid atau diskon ya karena momen itu adalah momen hari Natal maka ini tidak diperbolehkan karena di situ ada tersirat ya seolah-olah kita juga ikut merasa senang ya dengan kedatangan hal tersebut padahal di balik perayaan tersebut ada keungkaran yang sangat besar ketika mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya punya anak ya ini harus diperhatikan bagi seorang seorang muslim. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kami tidak memperpanjang lagi. Kita memanfaatkan waktu yang tersisa untuk sehingga kita jawab Allahu a'lam bishawab. Fadhal. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakallah khairan kepada Ustadz kita atas materi pembuka yang telah disampaikan terkait dengan memanfaatkan atau terkait dengan diskon secara umum dari eh, apa istilahnya ketika berpapasan dengan perayaan-perayaan seperti non-Muslim atau perayaan agama lain, baik dari sisi penjual ataupun pembelinya. Mudah-mudahan dipahami oleh para peserta kita tadi. Maka kami persilakan kepada para peserta di malam hari ini untuk bertanya terkait dengan muamalah, baik seputar tema di malam hari ini terkait dengan diskon perayaan agama lain atau juga boleh bertanya perihal permasalahan muamalah lainnya. Barakallahu fikum. Baik, eh ada beberapa pertanyaan yang masuk, Set. Baik, Yang pertama ini mudah-mudahan bisa dijawab, Set. Mungkin tidak terkait dengan muamalah. Bagaimana hukumnya menjaga perayaan Natal, acara Natalan, seperti yang dilakukan oleh salah satu tim pengamanan ormas tertentu, Ustaz, yang mengawal acara Natal misalnya agar berlangsung dengan aman, Ustaz. ya. Baik, terkait dengan aktivitas tersebut, sebenarnya bukan tugas mereka ya. Hmm. Ya, melakukan pengamanan itu tugasnya aparat keamanan. Eh, jadi ini juga kalau dikatakan bahwasanya ada ormas yang bertindak untuk melakukan pengamanan terhadap perayaan daripada orang-orang non-Muslim, ya sekali lagi ini artinya melampaui batas juga sebenarnya ya, melampaui batas karena seolah-olah mereka memberikan pengamanan karena mungkin ya mereka mengira bahwasanya akan ada yang menyerang ya. Padahal itu semua adalah eh, anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Ya. Bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang toleran, ya, umat yang toleran. Ya, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis ketika agama agama lain itu merayakan perayaan-perayaan mereka, ya, perayaan-perayaan mereka. Ya, sehingga mereka sebenarnya tidak perlu untuk melakukan tindakan seperti itu.
karena seolah-olah itu sangat kuat dukungannya kepada mereka. Ini mungkin ya karena terkait dengan tokoh-tokoh mereka, di antara mereka ada yang terlalu berambisi ya dengan alasan-alasan bahwasanya kita harus toleransi. Akhirnya mereka mengerahkan dari ormas mereka untuk melakukan pengamanan dan seterusnya. Ya, padahal sekali lagi apa yang perlu diamankan kan tidak ada yang mau buat kekacauan juga. Umat Islam tidak ada yang mau berkecil dalam hal seperti ini. Seandainya umat Islam memiliki ajaran seperti itu, ya mungkin di Indonesia tidak ada yang bisa merayakan, ya. Karena kita di sini mayoritas, ya seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah, ya kita bisa mengatakan bahwasanya kita sudah berpuluh tahun berdampingan dengan mereka di sini, ya dan tidak pernah kita melarang mereka untuk merayakan perayaan-perayaan mereka, ya kita yang ke mereka. Ya, tapi sekali lagi, ya umat Islam tetap harus menjaga eh, akidah mereka dan tidak ikut serta dalam perayaan mereka. Jadi sekali lagi untuk hal seperti ini dapat dicontoh istilahnya, dapat dicontohkan ini suatu hal yang berlebihan. Eh, kita tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Biarkan saja mereka merayakannya dan tidak perlu kita merasa takut ya. Islam insya Allah tidak akan mengganggu mereka merayakan perayaan mereka. Ya, Allah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihat jawabannya sekaligus nasihat untuk kita ya, agar tidak eh, berlebihan ya sampai dengan hal seperti itu, padahal mungkin hal-hal seperti ini sudah menjadi tugas bagi aparat-aparat ya yang sebenarnya tidak perlu seorang muslim itu ambil bagian di dalam perkara seperti itu. Syukran, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, eh ya ini sebenarnya sudah terjawab dari penjelasan Ustadz kita tadi ya, dari peserta atas nama Sumayyah, bagaimana hukumnya menjual makanan pada hari raya non Muslim. Jadi boleh-boleh saja ya Ustadz untuk terkait dengan hal ini. Ya, menjual makanan itu selama makanan itu bukan makanan yang memiliki kekhasan ya, yang mereka pakai untuk dijual ke keagamaan mereka. Ya. Jadi kalau kita jual adalah makanan-makanan biasa yang lumrah dalam keseharian kita, itu tidak masalah. Itu hukumnya halal, ya boleh saja. Ya. Karena dalam hal ini kembali kepada hukum asal, boleh kita melakukan interaksi sosial, bermuamalah dengan orang-orang kafir. Yang dilarang itu kalau misalnya menjual makanan khusus yang mereka yang menjadikan sebagai media dalam ritual keagamaan mereka. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau dijual adalah makanan biasa, maka insya Allah tidak masalah. Nah, insya Allah. Baik, Masya Allah, syukran wa barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, eh ini juga bagus Ustadz, dari Ummu Ahmad. Afan Ustadz, apa yang harus dilakukan apabila ada agama lain atau ada tetangga dengan agama lain yang membagikan makanan kepada tetangganya di hari raya mereka. Sedangkan mungkin saja peralatan masak mereka itu sudah tercampur dengan bahan-bahan yang non halal ya. Maksudnya makanan halal, Ustaz. Misal contoh bakso ayam. Tapi itu pertanyaannya bisa jadi tercampur di masakannya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, terkait dengan hadiah makanan dari non-Muslim, ya, maka ya sebenarnya hukum asalnya tidak masalah kita terima. Ya, tidak masalah kita terima. Karena juga pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ada sahabat yang diberikan hadiah oleh ahli kita berupa makanan dari kambing atau saleh. Dia sembelihan, ya. Dia sembelihan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ini kami diberikan hadiah ya makanan oleh ahli kita. Tapi kami tidak tahu apakah mereka baca Bismillah atau tidak ketika menyembelih ya kambingnya ini. Maka Rasulullah mengatakan, Samillah atau Sammullah summa kulu. Ya, nanti ada kalian baca Bismillah lalu makan. Ya, silakan kalian
kalian makan. Artinya dalam Al-Quran kan menjelaskan bahwasanya wa ta'amukum hillun lahum wa ta'amuhum hillun lakum. Jadi bahwasanya sembelian kalian halal untuk ahli kitab dan sembelian ahli kitab juga halal untuk kalian. Ya, maka kalau kita ragu bahwasanya mereka ya, apakah baca bismillah atau tidak ketika menyembelihnya, maka Rasul mengatakan kalian yang baca bismillah baru makan. Yang berarti menunjukkan kebolehan akan kehalalannya makanan yang mereka berikan kepada kita. Nah, ya mungkin kita mengatakan ya mereka kan kadang-kadang alat masak mereka itu kadang-kadang dipakai untuk memasak makanan yang tidak tidak halal misalnya ya, yang tidak halal. Kalau kita melihat dari kejadian tadi itu hadis hadis tadi itu kan diberikan makanan yang sudah dimasak ya. Berarti sahabat ini sih menerima makanan dalam kondisi masak dan mereka tidak mempertanyakan bagaimana eh, apa panci-panci mereka dan seterusnya dengan sampai terkena sesuatu yang tidak halal nih seperti itu dimakan. Maka hukum masalnya bahwasanya apa yang mereka masak itu seandainya pun ada makanan yang tidak halal ya, ya maka ketika mereka sudah mencuci dengan bersih itu menjadi bersih suci ya. Jadi kalau mereka misalnya memasak seandainya misalnya yang mereka memasak bangkai misalnya ya, mungkin memakan bangkai ya kemudian mereka cuci ya pakai sabun dan seterusnya itu kan menjadi suci ya. Itu hukum asalnya seperti itu kecuali kalau memang kita lihat bahwasanya mereka memasak sesuatu misalnya maaf ya mereka biasa masak eh, anjing misalnya yang dalam pandangan mazhab Syafi'i itu adalah najis tebal ya. Kalau kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i ya maka itu tidak boleh dimakan kalau dia adalah masakan daripada orang tersebut. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu mencuci perabot yang terkena anjing itu harus dicuci dengan sebanyak 7 kali setelah itu menggunakan tanah. Itu benar dikatakan suci. Ya. Ya, kecuali kalau mengambil pendapat saya yang Syafi'i sama saja. Ya. Mereka mengatakan yang penting sudah dicuci sampai bersih, hilang zatnya, bendanya, ya, warnanya dan baunya itu sudah suci. Ya. Jadi kalau Mas Syafi'i harus 7 kali dengan tanah, eh, 7 kali dengan air, selanjutnya dengan menggunakan tanah. Ya, kenapa? Karena dalam Syafi'i itu mereka mengatakan bahwasanya seluruh anjing dan babi itu adalah najis tebal. Mereka mengkiaskan kepada air ludah, ya. Air ludahnya itu Rasul mengatakan idza wadagal qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an ihdahunna biturab. Ya, kalau ada anjing yang menjilat bejana kalian, maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah, ya, menggunakan tanah. Nah, sementara ulama lain tidak mengkiaskan. Mereka mengatakan bahwasanya ini hukum khusus ya terkait dengan air liur anjing. Adapun anggota tubuh anjing yang lain itu tidak sama dengan air liurnya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalian kalau berhati-hati caranya begini ya. Kalau makanan yang diberikan dihajakan itu adalah dia yang masak ya, dia sendiri yang masak, artinya dia yang menyiapkan, dia masak dan kita tidak mau ambil itu tidak masalah juga. Atau kita ambil tapi kita berikan kepada misalnya kalau ada eh, binatang seperti ayam dan seterusnya kita berikan tidak masalah. Ya kalau misalnya kalau tidak mau menyinggung ya itu boleh seperti itu ya. Tapi kalau dia ya, makan yang diberikan adalah bukan hasil olahnya sendiri, mungkin dari olahan orang Muslim, ya hanya saja dia beli kemudian dia bagi-bagi kepada tetangganya, maka ini jelas kehalalannya tidak masalah. Ya. Itu kalau kita mau lebih berhati-hati. Tapi hukum asalnya, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum asalnya itu adalah halal. Ya, selama makanan yang diberikan itu juga bersifat halal. Nah, adapun kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya itu adalah kemungkinan yang hanya bisa menggugurkan kehalalannya kalau mendatangkan keyakinan bahwasanya betul-betul dia misalnya eh, mencampur dengan bahan yang tidak halal atau cara memasaknya misalnya terkontaminasi dengan misalnya bekas-bekas masakan yang
tidak bersih dicuci misalnya ya, ya dari bekas-bekas makanan yang tidak dihalalkan dalam dalam agama kita. Ya, terus sekali lagi bagi yang mau berhati-hati lebih bagus adalah sudah bersabda dak mayaribuka ila ma la yaribu. Ya, tinggalkanlah apa yang meragukan pada perkara yang tidak meragukan kalian. Allah Allah. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, Ustaz. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ummu Farel. Pertanyaannya, Ofan Ustaz, apakah boleh membantu tetangga Nasrani yang sedang kerepotan memasang atau membuka tenda ketika sedang merayakan Natal atau ibadah lainnya, Ustaz? Dibantu pasang. Ini Ya, menarik ya pertanyaan, Ustaz. berarti pas mereka juga mau ini kita juga di sana ya. Ya, artinya kalau kita mengetahui bahwasanya itu mereka akan melakukan untuk perayaan mereka, maka kita tidak perlu ikut serta di situ. Ya, tidak perlu kita berada di tempat tersebut. Ya, karena kapan kita berada di situ, seolah-olah kita ikut eh, apa, memberikan sokongan dan dukungan kepada apa yang mereka lakukan itu. Ya, jadi kalau mereka membangun tenda misalnya seterusnya, ya tidak usah tidak usah ikut itu, karena itu bagian daripada perayaan mereka. Ya, karena itu kalau kita membantu itu membangunkan tenda dan seterusnya, itu kan berarti kan dukungan secara langsung itu ya terhadap perayaan mereka. Maka tidak perlu kita eh, ikut-ikutan. Dalam artian apa yang akan mereka jadikan sebagai tempat untuk perayaan mereka, lebih baik kita tidak hadir di situ dari awal acara sampai akhir. Tidak perlu kita hadir di situ. Dalam ayat tadi kita sebutkan dalam surah Al-Furqan tadi ya, wallazina la yashhaduna zur. Ya, sebenarnya ulama menafsirkan bahwasanya ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak menghadiri dan menyaksikan ya perayaan-perayaan orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Allah. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari peserta atas nama Nur Hayati. Afwan, Ustaz, jika kita terkena gigitan anjing, bagaimana dengan luka gigitan itu, Ustaz? Apakah cara mensucikannya tetap menggunakan tanah, sementara dalam perawatan luka itu harus steril, Ustaz? Termasuk tidak boleh kena tanah. Mohon Ya, pencerahannya, Ustaz. kalau mengikuti pendapat mazhab Syafi'iyah itu seperti itu ya. Dari air liur anjing itu sekalipun tidak mengenai bejana, tapi mengenai bagian dari tubuh kita atau pakaian kita, maka cara membersihkannya itu adalah dengan 7 kali dibersihkan, salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya, ini kalau mengikuti mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi kalau mengikuti atau mengambil pendapat mazhab yang lain, yang tidak mempersyaratkan. Ya, karena sebenarnya mazhab itu mengatakan bahwasanya yang dipersyaratkan 7 kali dicuci itu kalau air liur anjing itu mengenai tempat makan dan minum bejana. Itu baru dicuci 7 kali. Saya sendiri dengan tangan. Tapi kalau mengenai yang lain, pakaian kita, tempat ibadah kita, atau tubuh kita, maka tidak harus. Ya, karena itu hukumnya tidak sama dengan tempat makan dan tempat minum. Ya, mungkin hikmahnya kenapa? Karena tempat makan dan tempat minum itu kan ya sesuatu yang ketika ditaruh makan minum itu langsung masuk ke tubuh kita. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini sangat tegas ya memerintahkan untuk dibersihkan. Adapun yang lain-lain, ya itu kan tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi memang eh, juga ada pernah meneliti, wallahu a'lam, ya katanya kalau air liur anjing itu mengandung apa namanya ya virus-virus misalnya itu bisa dinetralkan dengan tanah, ya, dinetralkan dengan tanah. Nah, cuma kadang-kadang memang dalam dunia medis modern seperti sekarang ini, ya justru sebaliknya ya. Biasa kalau terkena gigitan anjing itu harus disterilkan dan tidak boleh kena tanah. Jika seperti itu. Ini wallahu a'lam. Yang mana yang benar ini? Nah, tapi seandainya betul terbukti bahwasanya bekas gigitan anjing itu tidak boleh kena tanah, ya jangan dipaksakan juga. Ya, jangan dipaksakan juga. Karena ini dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat, maka cukup dibersihkan. Ya, apakah dengan menggunakan
pembersih luka ya, ada cairan khusus yang dipakai untuk membersihkan luka. Saya kira itu sudah cukup ya, karena kondisinya memang adalah sesuatu yang bersifat darurat sehingga tidak harus memakai tanah dalam proses pensuciannya, dan itu insya Allah sudah dianggap bersih dari najis. Ya, Allah. Baik, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Usman. Pertanyaannya, apa hukumnya pekerjaan atau jasa penyedia perlengkapan mayat non-Muslim, Ustaz? Mohon penjelasannya. Yang bekerja di situ atau yang menyediakannya, Ustaz? Perlengkapan mayat non-Muslim. Seperti apa ya contohnya? Mungkin peti-peti khusus seperti itu, Ustaz? Baik. Jadi kalau dia eh, apa namanya mempersiapkan perlengkapan mayat non muslim, sebenarnya ini ya itu terkait juga dengan acara-acara itu mereka sebenarnya ya. Ya, baik dari sisi apa pakaian yang mereka pakai, ya kemudian petinya dan seterusnya, apalagi kalau sampai ada pelanggaran syariat misalnya ya, eh, maka ini tidak diperbolehkan ya, itu perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi cukup kita menyiapkan perlengkapan baik untuk orang Islam saja kalau kita mempersiapkannya. Adapun untuk non Muslim, ya karena kita saya yakin kalau mereka beli itu maka mereka akan pakai untuk melakukan ritual pemakaman yang sesuai dengan tuntunan agama mereka. Nah, itu bagian daripada ibadah mereka. Jadi kalau kita muncul kepada mereka hal-hal yang terkait dengan seperti itu, berarti kita juga ikut memfasilitasi mereka dalam menjalankan misalnya ibadah mereka yang mengandung kesyirikan, misalnya ketika mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Yesus dan seterusnya, kan itu kan sudah satu hal yang melanggar dalam agama kita. Maka lebih baik kita tinggalkan ya melakukan penjualan perlengkapan mayat non muslim ini. Ya, Allah. Baik, insyaallah syukran Ustaz atas jawabannya. Eh, Lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz. Taib, ini nggak apa-apa, Ustaz, kita tanyakan mungkin permasalahan ibadah dari Muhammad Hidayat. Apakah kalau kita bersafar di atas pesawat dan tidak mengetahui di mana arah kiblat, apakah depan kursi itu bisa dijadikan sebagai kiblat, Ustaz? Atau bagaimana caranya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, jadi kalau dalam kondisi musafir kemudian mau tidak mau misalnya sholat di atas kendaraan, sekalipun hukum asalnya tidak boleh sholat di atas kendaraan, salat wajib ya, salat wajib. Kecuali dalam kondisi darurat, misalnya dia perkirakan bahwasanya kalau dia tidak melaksanakan sholat di pesawat, maka kemungkinannya waktunya akan lewat, ya, waktunya akan lewat ketika turun dari pesawat misalnya ya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini boleh dia melaksanakan sholat di atas pesawat, ya, di atas pesawat. Bagaimana kalau tidak menghadap kiblat? Ya, tidak harus dipaksakan bahwasanya harus menghadap ke kiblat, ya. Karena menghadap ke kiblat itu menjadi syarat sah salat kalau kita memang memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah." Ya, kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian, ya, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tetap akan menganggap sah salat kita, ya, kemanapun kita menghadap dalam kondisi darurat, dan Allah Subhanahu wa taala tahu dengan kondisi kita. Ini tidak masalah ya. Ya, tidak harus memutar badan misalnya, kalau misalnya ternyata arah kiblat kita di belakang, ya, kita tetap menghadap ke depan saja ya ketika melaksanakan ibadah sholat, sekalipun itu membelakangi kiblat. Allah Allah. Taib, syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Ahnaf. Dan ini pertanyaan yang sering diajukan, Ustaz.
Afan, bagaimana hukum membeli emas secara cicil di bank syariah? Ini banyak ditawarkan oleh bank-bank, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, baik, terkait dengan masalah menyicil emas, kita mengatakan bahwasanya emas itu adalah emas termasuk komoditi ribawi, ya. Artinya berlaku di dalamnya hukum-hukum riba. Jadi ketika ditukarkan dengan uang, uang juga kan komoditi ribawi, ya. Eh, Berlaku hukum riba di dalam, dan uang dan emas itu memiliki ilat yang sama, ya. Dalam pembahasan riba itu memiliki ilat yang sama, itu asamniyah, al-qimah wasamniyah. Dia memiliki standar nilai eh, dan standar harga, ya, itu sama, ya. Dan dalam kaidah eh, riba itu dikatakan, ya, bahwasanya tabadul ribawiyah ini, ya, min jinsaini fi illatin wahidah bahwa riba, ya. Jadi ketika melakukan transaksi tukar menukar di antara dua komoditi ribawi yang memiliki ilat yang sama, maka itu di situ terjadi hukum hukum riba, ya, hukum hukum riba ma takhiri ahadima, ya, ketika diakhirkan penyerahan salah satu di antara keduanya. Dan di sini kan membeli membeli emas dengan uang, dua-duanya dibawi, ilatnya sama, itu harus cash, ya, harus harus cash. Kapan ada pengunduran salah satunya, maka itu masuk dalam kategori riba nasiah, ya, riba nasiah. Nah, bagaimana sekarang ada bank-bank syariah yang menawarkan kepada kita cicil emas? Ya, memang karena bank syariah itu berpedoman pada fatwa TSN MUI, ya, di mana dalam fatwa ini disebutkan bahwasanya dibolehkan untuk menyicil emas. Dan memang dalam fatwa ini disebutkan adanya perubahan status daripada emas itu yang dulunya adalah bagian daripada komoditi ribawi. Menurut mereka itu bisa berubah. Kenapa? Karena pada hari ini emas itu tidak lagi dijadikan sebagai standar nilainya, tapi dia seperti komoditi biasa yang diperjualbelikan sama dengan barang-barang yang lain, sehingga mereka menganggap boleh dicicil, ya. Ya Allah alam, ya, kami sendiri dan asatidz di syariah menganggap bahwasanya emas itu adalah komoditi ribawi atau sampai hari kiamat, ya, dia tidak akan berubah statusnya. Sehingga tetap tidak boleh menemukan cicil cicil emas, ya, sekalipun yang menawarkan adalah bahan-bahan syariah. Allah. Oke, masalah syukran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Eh, kita lanjutkan, ada pertanyaan di call center WhatsApp masih terkait dengan emas. Eh, Ini kurang paham ini pertanyaannya, Ustaz. Mungkin Ustaz mengerti bagaimana hukumnya membeli emas melalui berangkas Antam, apa ini? Berangkas LM. Kurang jelas kayaknya pertanyaan. Berangkas LM Antam. Bagaimana hukum membeli emas melalui berangkas LM Antam? Apa ya maksudnya? Kurang jelas mungkin, Sadi. Ya, mungkin dari Antam yang perusahaan yang memproduksi emas itu. Oh iya, mungkin Ustaz. Baik. Hmm. Atau kita skip saja mungkin Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya. eh ah, Afan Ustaz, tunggu sebentar. Baik. Atau jika ada pemirsa yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Insya Allah kita izinkan untuk bertanya di malam hari ini. Barakallahu fikum. eh Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari call center. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya terkait penggunaan dana hibah.
dari pemerintah ke lembaga, di mana kami mendapat dana hibah 100 juta dari pemerintah untuk dibelikan perlengkapan kantor. Kami membeli barang-barang sesuai yang ada di proposal pengajuan. Pertanyaannya ada dua. Pertama, bagaimana jika kami membeli barang yang harganya misalnya 3 juta, sementara setelah tawar-menawar mendapatkan harga 2,5 juta. 2,5 juta. Maka apakah selisih harga itu boleh kami gunakan untuk membeli barang kebutuhan lembaga yang lain yang tidak masuk dalam list proposal itu? Itu yang pertama, Set. Yang kedua, apakah boleh jika harga di nota itu berbeda dengan harga beli langsung ke pembeli barangnya? Dipahami, Set? Iya. Baik, silakan, Set. Berarti di sini harga barang yang diajukan tidak sama dengan harga di lapangan, gitu ya. Intinya Eh, sebenarnya. Setelah proses tawar-menawar itu, Set dapat harga yang lebih rendah, Set. Ya, itulah. Eh, jadi di sini kalau berkaitan dengan masalah pembelian itu, ya sebenarnya kan dari sini dia ketika mengajukan proposal itu dia mungkin sudah tanya harga ya, harga standar. Dan ketika cair misalnya, ternyata bisa ditawar barang apa harganya. Nah, apakah ini bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain? Sebenarnya kalau ini apa sisa dan sisa itu bukan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tidak masalah sebenarnya, ya. Bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain. Misalnya kalau sekolah, ya, maka dia bisa pakai untuk kebutuhan yang lain, ya, kebutuhan yang lain yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jadi kan bukan sesuatu yang bersifat pribadi, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah, insya Allah. Karena itu kan sebenarnya sudah cair. Kemudian pemerintah kita sudah mencarikan itu untuk kepentingan daripada sekolah kita. Sekalipun eh, ada item-item tertentu yang telah kita masukkan dalam proposal, tetapi ketika ada kelebihannya itu, maka insya Allah tidak masalah. Sekali lagi, selama itu bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua tadi itu masalah nota ya, apa? Bagaimana, Set? Yang keduanya, pertanyaan keduanya. Yang keduanya masih berkaitan dengan yang pertama, Set. Jadi, nota yang dibuat itu sesuai dengan harga proposal, gitu. Ya, iya, mungkin karena pertanggungjawaban yang ribet ya kalau berbeda ya. Ya, betul, Set, betul. Jadi, ya, untuk menghindari pertanggungjawaban yang ribet itu, ya, jangan sampai didapatkan temuan-temuan biasanya akhirnya melakukan semacam bentuk kamuflase seperti itu. Artinya sekali lagi kalau dana itu kita pergunakan memang untuk kepentingan sekolah maka tidak masalah, ya, tidak masalah karena ini sekalipun memang ada unsur tadlis ya, unsur pengalabuan ya, tapi kan itu kan di dari sisi masalahnya juga di masalah ketimbang dilaporkan dengan harga yang rendah misalnya, kemudian itu bisa menimbulkan masalah yang juga dianggap bisa lebih besar ya ke depannya untuk keberlangsungan daripada proses kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Nah, saya tidak masalah nih seperti itu ya, apalagi kalau jumlahnya tidak terlalu signifikan misalnya. Insya Allah tidak masalah. Allah. Baik, Masya Allah, syukran wa barakallahu fikum, Set. Eh, Silakan peserta konsultasi syariah jika masih ada yang ingin ditanyakan. Eh, Namun jika sudah tidak ada, mungkin kita berada di penghujung kegiatan kita di malam hari ini, Set. Eh, Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas materi pengantar di malam hari ini. Insya Allah yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan bisa kita sampaikan kepada kerabat dan keluarga kita juga agar semuanya mendapatkan kebaikan ilmu ini. Dan kepada peserta lainnya juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya di malam hari ini. Barakallahu fikum. Ya, sudah 1 jam kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi umur dan kesehatan kita semuanya.
Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz kita.